Baik, saya lanjutkan. Untuk pendekatan perilaku di sini ada pendekatan rotasi, berarti kita memindahkan seseorang dari pekerjaan saat ini ke pekerjaan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang bersangkutan itu bisa merasa lebih nyaman. Nah, rotasi ini positifnya adalah motivasi pekerja itu bisa meningkat karena dia mendapatkan suasana baru. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang bersangkutan harus memulai dari awal ya, karena yang bersangkutan harus eh, mengenali atau mempelajari cara kerja yang baru yang sebelumnya dia tidak kenali. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya perusahaan harus melakukan training. Nah, akibatnya biaya training keluar. Si pekerja selama mengikuti training tidak melakukan pekerjaan kan, sehingga kapasitas produksi bisa terganggu. Nah, itu plus minus dari rotasi kerja. Enlargement enlargement kerja ini yang awal ini perbedaan antara enlargement dengan enrichment ya. Kalau enlargement ini eh, antara enrichment ini ada pekerjaannya. Kalau enlargement awalnya dikasih target eh, 10 unit itu diperbesar menjadi 15 unit. Kalau enrichment yang awalnya mengerjakan satu jenis produk ditambah menjadi dua atau tiga jenis produk, diperkaya, satu diperbesar. Sistem sosial technical ini adalah pendekatan dengan menggunakan teknologi. Misal sebelumnya yang bersangkutan menggunakan eh, mesinnya itu manual. Kemudian karena berkembang teknologi baru ada yang otomatis, kita ganti mesin manualnya itu dengan mesin yang otomatis. Nah, itu teknik-teknik perancangan kerja. Ada secara tradisional dan ada secara perilaku. Kemudian bagaimana dengan teknik pengukuran kerja? Ya, teknik pengukuran kerja ini ada stopwatch time study, ada work sampling, ada predetermined motion time study. Nah, ketiga metodenya ini sangat detail, secara khusus nanti saudara akan pelajari ketika bertemu dengan mata kuliah uh, perancangan kerja, perancangan sistem kerja. Nah, saya akan jelaskan bagaimana prinsip-prinsipnya. Stopwatch, karena menggunakan kata stopwatch, saudara bisa bayangkan berarti kita menggunakan stopwatch untuk mengukur time study. Ya, jadi kita mengkaji pekerjaan-pekerjaan seseorang itu pakai stopwatch mulai dari awal. Begitu dia mulai bekerja, kita hidupkan stopwatch sampai dia selesai menyelesaikan satu unit. Nah, itu kita mengukur menggunakan stopwatch. Jadi satu siklus pekerjaan itu 2 menit. Kemudian kita amati yang kedua, 2,1 menit. Kita amati lagi 1,9 menit. Nah, itu namanya stopwatch time study. Pakai stopwatch untuk mengukur lama menyelesaikan satu unit pekerjaan. Kemudian work sampling. Nah, work sampling ini saudara melakukan pengamatan secara sampling gitu. Contoh, misal ya, dalam satu hari 8 jam, pabrik bekerja mulai dari jam 8.00 pagi dan berakhir jam 16.00. Jam istirahat jam 12.00 sampai jam 13.00. Misalnya demikian. Nah, saudara melakukan sampling, jadi menggunakan bilangan random, nanti bilangan random itu diinterpretasi sehingga menjadi jam. Dari hasil random, saudara dapat, kita akan mengamati selama 20 kali dalam satu hari ya, 20 kali dalam satu hari. Ya, diperkecil lah, 5 kali dalam satu hari. Nanti dari random itu keluar yang kita mengamati ketika jam 08.10. Nah, kemudian pengamatan kedua jam 9 lewat 5. Pengamatan ketiga jam 11 lewat 30. Pengamatan keempat jam 14 lewat 5. Pengamatan terakhir yang kelima jam 15 lewat 30. Nah, itu adalah jam waktu-waktu yang saudara lakukan pengamatan. Itu disebut namanya saudara punya sampel waktu dalam satu hari itu ada hampir 8 jam ya, katakanlah efektif 7 jam kan tadi.
bekerja jam 8 pagi sampai jam 16.00, istirahatnya 1 jam, jam 12 sampai jam 13. Tapi saudara punya 5 sampel jam-jam tadi. Berapa lama saudara mengamati? Ya, saudara mengamati sampai satu siklus pekerjaan itu selesai. Misal, di sampel pertama, kita mengamati jam 08:05 kepada seseorang yang si A di stasiun kerja X. Gitu. Dia sedang melakukan proses drilling. Maka saudara amati berapa lama dia melakukan pekerjaan itu. Sampai satu unit komponen yang dia kerjakan itu selesai. Nah, jadi selama 5 pengamatan itu saudara amati. Apa perbedaannya? Kalau stopwatch time study, ya kalau stopwatch time study, saudara tidak menentukan secara acak. Itu bergantung saudara saja melakukan pengamatan. Tapi kalau work sampling, saudara sudah punya jumlah sampel, jamnya sudah ditentukan. Perbedaannya apa? Diharapkan dengan work sampling itu terbedakan, terwakili waktu-waktu. Saudara bisa bayangkan, kita punya hipotesis, kita punya dugaan. Kalau pagi-pagi, motivasi seorang pekerja itu sangat tinggi kalau pagi, karena dia lagi segar, sudah sarapan, lagi enak lah badannya. Tapi begitu sore, kita menduga ini bisa saja motivasinya menurun, sehingga lama waktu menyelesaikan satu pekerjaan bisa lebih lama dibandingkan kalau pagi hari. Nah, itu work sampling kelebihannya. Sebenarnya tujuannya sama-sama ingin mengetahui berapa lama satu unit produk bisa diselesaikan. Sama saja gitu. Lalu bagaimana cara mengukurnya kita Pak di work sampling itu? Apakah kita boleh nggak gunakan stopwatch? Boleh, karena lagi-lagi tujuan kita ingin mengukur waktu kan, dan stopwatch adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur lama sebuah pekerjaan. Gitu. Boleh. Lalu kenapa itu tidak disebut namanya stopwatch time study? Karena kita melakukan sampling. Nah, sementara stopwatch time study ini tidak mengandalkan sampel. Jadi saudara bisa saja mengamatinya itu ya seharian penuh. Itu. Work sampling ini digunakan untuk pekerjaan yang sangat banyak di dalam satu pabrik, satu jenis pekerjaan yang sama, itu pekerjaannya banyak. Jadi kita sampel lah. Jangan satu orang kita amati seharian. Nanti pekerja kedua diamati seharian. Ya tidak efisien ya, waktunya sangat lama. Predetermined motion time study. Ini dari judulnya saja predetermined. Jadi ditentukan sebelum ditentukan gitu ya. Motion time study. Jadi studi waktu dan gerakan yang sifatnya sebelum ditetapkan. Kapan ini digunakan? Ketika kita ingin mengukur sebuah rancangan pekerjaan yang pekerjaan itu belum ada. Jadi kita sedang buat, kita sedang rancang, tapi kita ingin ukur. Kalaulah nanti rancangan ini diterapkan, berapa lama ya waktu menyelesaikannya? Nah, itu saudara bisa analisis di situ. Kedua, predetermined motion time study ini bisa saudara gunakan untuk mengukur pekerjaan-pekerjaan yang memang saudara tidak bisa lihat gitu sebagai pertimbangan faktor keamanan gitu. Kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu prosedurnya, standar operating procedure (SOP-nya) itu kita tahu apa saja aktivitasnya, apa saja gerakannya. Nah, itu kita tiru. Kita cari standarnya, waktu standarnya. Ini ada nanti namanya MTM. Nah, nama metodenya. Jadi keseluruhan metode-metode ini nanti saudara akan pelajari ya, secara detail bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara menganalisisnya, dan bagaimana cara menyimpulkannya. Ini sangat detail kalau nanti dipelajari. Paling tidak, saudara sudah tahu bahwa sebuah pekerjaan kalau ingin kita improve itu harus kita ukur. Nah, teknik-teknik mengukurnya itu ada beberapa, yaitu stopwatch, time study, bisa work sampling, dan bisa predetermined motion time study. Selanjutnya, peta-peta kerja. Nah, peta-peta kerja ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana proses sebuah pekerjaan itu terjadi, ya, dari awal sampai akhir, menggunakan simbol-simbol yang baku.
dan juga ingin menunjukkan berapa lama sebuah pekerjaan itu dilakukan. Kemudian menunjukkan elemen-elemen pekerjaannya itu apa-apa saja. Nah, saya akan perkenalkan beberapa peta-peta kerja yang populer. Ada beberapa peta kerja juga yang digunakan, tapi pada kesempatan ini saya tidak jelaskan. Ini beberapa peta-peta kerja yang populer yang saudara wajib tahu. Yang pertama, assembly chart. Itu peta kerja untuk menggambarkan kegiatan merakit. Nah, berarti bendanya itu komponen-komponennya sudah ada, hanya tinggal dirakit saja, dirakit saja menjadi finish product atau produk jadi. Kemudian operation process chart. Ini adalah peta kerja yang ingin menunjukkan operasionalnya saja. Dipotong, dimarking, dipotong, di-drill, dibengkokkan, di-press, di-punch, di-las, dan seterusnya. Itu operation process chart. Kemudian flow process chart. Ini lebih detail dibandingkan dengan operation process chart, ya. Yang flow process chart ini lebih detail. Di sini kita mengetahui namanya kegiatan pemindahan bahan atau material handling. Kegiatan transportasinya, memindahkan dari satu operasi ke operasi lainnya. Di sini kita berikan informasi metode apa yang kita gunakan untuk memindahkannya, berapa jaraknya, dan berapa lama. Itu flow process chart. Kemudian multi product process chart. Nah, namanya saja sudah produk dan ada multi, berarti jamak. Ini adalah sebuah peta. Nama lainnya adalah multi kolom, ya, multi kolom, kolom bahasa Indonesia, ya, kolomnya jamak, ya. Peta proses kolom jamak, gitu ya. Tapi bahasa asingnya multi product process chart. Nah, di sini menggambarkan ada beberapa produk, katakanlah kita punya 15 produk. Nah, digambarkanlah dalam satu peta. Untuk membuat produk 1, bagaimana prosesnya, produk 2, produk 3, sampai produk 10. Nah, apa bedanya dengan OPC? Bedanya, kalau MPPC, Multi Product Process Chart, kita gambarkan karena 10 jenis produk tersebut diproses menggunakan mesin-mesin yang sama. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi mana mesin yang mendapat beban. Seluruh proses dari multi produk itu harus melalui mesin tersebut. Nah, ini dari MPPC. Kemudian ada namanya peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini adalah sebuah peta kerja yang kita gunakan untuk mengetahui ketika seorang pekerja melakukan pekerjaan, apa saja yang dilakukan oleh tangan kanannya dan apa saja yang dilakukan tangan kirinya untuk menghasilkan satu unit produk. Kemudian gang chart. Gang chart ini, gang ini bukan gang jalan kecil, ya, tapi grup. Sebuah pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu. Nah, kita ingin menggambarkan kalau pekerjaan tersebut dilakukan oleh 3 orang. Nah, ketika orang pertama apa saja yang dia lakukan? Ketika pekerja pertama melakukan sesuatu, bagaimana dengan pekerja kedua? Apakah dia menganggur? Apakah dia melakukan pekerjaan yang lain? Bagaimana dengan pekerja yang ketiga? Nah, ini gang chart. Sehingga kita bisa melihat kalau ada satu pekerjaan, ya, ada katakanlah merakit. Ini dikerjakan oleh 3 orang. Kita bisa ukur dari ketiga orang tersebut, mana yang paling banyak menganggur. Atau mana yang paling banyak kerjanya. Sehingga kita nanti bisa memperbaiki. Jangan sampai ada satu pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok, tapi hanya 1 atau 2 orang saja yang berat, yang lainnya santai-santai saja. Nah, itu peta gang chart, sehingga kita bisa analisis. Kemudian yang terakhir adalah man machine chart. Ada man, ada machine. Di sini teknik menggambarkan interaksi antara manusia dengan mesin untuk memproduksi sebuah produk. Ketika si operator bekerja, apakah mesinnya itu sedang aktif? Sehingga kita bisa tahu, demikian juga ketika mesinnya sedang bekerja, bagaimana dengan operatornya? Jadi, pada main machine chart, ketika kita mendapatkan satu unit produk,
yang keluar dari mesin itu selama ya, satu unit itu lamanya katakanlah 20 menit. Selama 20 menit itu berapa menit mesin bekerja? Apakah 20 menit dari awal sampai akhir mesinnya kerja terus? Atau mesinnya hanya bekerja 10 menit? Nah, 10 menit lagi dilakukan oleh orang. Berarti 20 menit itu 50% waktu digunakan oleh pekerja dan 50% digunakan oleh mesin. Atau dari awal sampai selesainya produk tersebut, operator saja yang bekerja 20 menit. Sementara mesinnya kerjanya cuma 10 menit. Nah, dari sini kan kita bisa mendapatkan gambaran ya, bagaimana interaksi manusia dan mesin. Secara teori, kita usahakan yang lebih banyak bekerja adalah mesin, bukan manusia. Kita akan lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh assembly chart. Jadi kalau saudara lihat contoh ini adalah 2200, 3254. Ini adalah semuanya komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian untuk membuat SA1, singkatan dari sub assembly 1, kita butuh komponen 3254, 3253, 3252, dan seterusnya. Untuk bisa membuat satu assembly, ya, assembly A1, singkatan dari assembly 1, itu butuh body dan butuh SA1. Kemudian untuk bisa membuat assembly A2 itu butuh assembly A1 dan komponen 4250. Begitu seterusnya. Ini adalah assembly chart. Ini contoh operation process chart. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini adalah gambar-gambar dari komponen-komponennya. Ini komponen-komponennya, ini komponen-komponennya, dan seterusnya. Ini adalah proses yang dibutuhkan untuk membuat komponen ini. Kebetulan hanya satu proses. Kebetulan ya. Nah, ini adalah proses yang dibutuhkan untuk membuat komponen ini. Nah, ini adalah proses yang dibutuhkan untuk membuat komponen ini. Nah, akhirnya nanti mereka akan dirakit. Inilah operation process chart. Jadi kalau saudara lihat, bulatan ini itu menunjukkan simbol operasi, memotong, mendrill, mempunch, menggerinda, itu simbol dari operasi. Merakit juga simbolnya bulat. Nah, kalau yang simbolnya kotak seperti ini simbol inspeksi, memeriksa apakah sudah sesuai standar atau tidak. Nah, operation process chart simbolnya itu simbolnya itu hanya operasi yang bulat dan inspeksi saja. Cuma dua itu deh. Assembly chart juga simbolnya hanya operasi saja, tidak ada yang lain. Begitu juga inspeksi. Jadi antara assembly dengan operation process chart itu menggunakan simbol-simbol yang sama. Ini simbolnya umum, universal, dan mendunia. Saudara tidak boleh ubah-ubah. Kalau kegiatan operasi itu bulat, kalau kegiatan inspeksi itu kotak. Baru ada namanya flow process chart. Ini kebetulan saya potong. Sebenarnya di sini ada sambungannya nih ya. Jadi dia panjang sekali. Operation process chart itu plus ya. Transportasi, simbolnya seperti ini ya. Ini transportasi ya. Simbolnya begini kalau transportasi itu. Nah, itu kegiatan transportasi. Kemudian ada di sini, kalau saudara lihat yang seperti ini penyimpanan. Ini simbolnya begini, yaitu storage, penyimpanan. Nah, itu simbol-simbol tambahan. Jadi kalau bulat itu adalah operasi, kalau kotak itu adalah inspeksi. Jadi ini rangkaian ya. Jadi ini rangkaian ya dari kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Ada kegiatan transportasinya dan ada kegiatan operasi, inspeksi, dan lainnya. Oke. Ini gambar multi-product process chart. Jadi kalau saudara lihat di kolom ini adalah produk-produknya. Ini banyak digunakan multi-product process chart ini untuk workshop yang memproduksi spare part. Sebab
spare part itu yang dia buat kan sangat banyak. Tapi mesin-mesinnya, ini adalah mesin-mesin, nama-nama mesinnya, itu sama. Berarti cara bacanya begini, mesin R itu dibebani pekerjaan untuk buat produk 1, buat produk 2, produk 3, produk 4, dan produk 5. Kalau mesin E ini itu hanya untuk membuat produk 3 saja. Jadi dari sini saudara bisa melihat beban mesin mana yang paling besar. Nah, beban mesin yang paling besar itu menunjukkan sumber dari yang namanya bottleneck. Leher botol ya, bottleneck. Artinya apa? Kebutuhannya besar, kapasitasnya kecil, berarti akan ada penyumbatan. Maknanya apa? Akan banyak barang yang menumpuk. Kenapa? Karena eh, kapasitas dari mesin tersebut kecil, sementara banyak material yang dibutuhkan. Berikutnya peta tangan kiri, tangan kanan. Nah, di sini saudara bisa perhatikan, ini adalah operator, kemudian ini adalah yang mau dia rakit, sedemikian rupa, nanti tangan kirinya maupun tangan kanannya itu melakukan pekerjaan. Kita gambarkan pekerjaan-pekerjaannya ini. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan. Artinya, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kiri. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kanan. Ketika si pekerja itu menjangkau menjangkau bolt in bin 1 ini, tangan kanannya juga ternyata sedang menjangkau. Jadi tangan kanan dan kirinya sama-sama sekaligus menjangkau. Ketika tangan kirinya itu melakukan grabs, ini juga tangan kanannya grabs, dan seterusnya. Dan ternyata nanti saudara perhatikan, pada saat rilis assembly, itu hanya dilakukan tangan kiri, tangan kanannya tidak melakukan pekerjaan. Sehingga peta ini bisa menunjukkan mana tangan yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu disebut peta tangan kiri dan tangan kanan. Gang chart. Nah, di sini gang chart ini adalah operator yang melakukan pekerjaan ada 3. Ini adalah jenis-jenis pekerjaannya, sehingga kita bisa tahu operator 1 itu melakukan pekerjaan apa, operator 2 di waktu yang sama. Di sini terlihat, kebetulan gambarnya kecil, nanti saudara bisa zoom. Ketika proses 1 dilakukan oleh pekerja 1, pekerja 2 dan pekerja 3 itu sedang menunggu. Ini simbolnya D. Jadi D itu, gambar huruf D ini artinya delay. Ya, huruf D. Nah, ini kan dia huruf D nih. Ini huruf D. Dari sehingga kita di sini bisa mengetahui mana yang paling banyak beban kerjanya. Itu gang chart. Main mesin chart. Ya, main mesin chart. Di sini saudara lihat ini adalah kolom yang menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh pekerja dan berapa lama. Ini adalah mesinnya. Jadi dari sini saudara bisa bandingkan ketika operator itu melakukan pekerjaan ini ya, selama 100 menit, mesin itu menunggu, menganggur, tidak beroperasi. Ketika si pekerja melakukan pekerjaan ini, di mesin itu baru dia melakukan kegiatan. Berarti ada interaksi antara operator dengan mesin. Ketika operator melakukan pekerjaan ini, mesin diam lagi. Kesimpulannya, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh oleh pekerja. Kemudian ini adalah waktu yang kombinasi waktu dari mesin. Menganggurnya ini, dan ini. Kita bisa hitung. Berarti dari keseluruhan waktu menyelesaikan, itu ada 100 tambah 540, 640, tambah 200, 840, 540 menit saja si mesin itu bekerja, sisanya dia menganggur. Sehingga kita bisa tahu apa upaya yang bisa kita lakukan, perbaikan yang kita bisa lakukan, supaya kita bisa maksimalkan pemanfaatan mesin ini. Berarti saudara harus perbaiki metode kerjanya, gitu ya.
Nah, berikutnya ini adalah perancangan stasiun kerja. Nah, ini posisi operator. Ini posisi operator, ini adalah layout, ini adalah tempat komplit unit kontainer, produk yang sudah diselesaikan. Ini adalah alat bantu jig. Ini adalah tempat-tempat kotak-kotak ini yang di depan operator itu adalah tempat-tempat material yang dia lakukan. Ini adalah semua ukuran-ukuran meja kerjanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai workstation. Nah, kalau saudara diminta merancang stasiun kerja, maka yang harus saudara pikirkan adalah bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya itulah yang menentukan posisi-posisi dari kotak-kotak ini. Nah, ketika saudara sudah mendapatkan metode kerjanya, sudah tahu posisi-posisinya, ini semua jaraknya diukur, dimensinya diukur, berapa jarak dari tangan kanan ke kingpins ini, berapa jarak tangan kanan ke back of wood screw, maupun tangan kiri ke Allen wrench, maupun tangan kiri ke back of sheet metal screw. Nah, itu semua saudara sudah ukur, sehingga saudara dapatkanlah rancangan stasiun kerjanya berupa workstation layout, tata letak workstation. Setelah tahu tata letak workstation, saudara hitung, ini berapa sih sebenarnya luas lantai yang kita butuhkan. Maka di sini saudara hitung luas lantainya. Mesin atau meja kerja itu berapa ukurannya? 48 inci dikali 24 inci. Kemudian ruang gerak operator. Nah, berapa luas lantai yang saudara siapkan untuk ruang gerak operator? Misal, saudara siapkan ruang gerak operator itu sepanjang meja, dan lebarnya juga sepanjang meja, sama-sama 48 kali 48 inci. Penumpukan material yang ini, misalnya saudara alokasikan ukurannya 12 kali 12 inci. Kemudian kelonggaran. Kelonggaran ini 150%. Nah, kelonggaran ini ada teorinya antara 150% sampai 300%. Nah, misalkan kita gunakan 150%. Nah, bagaimana teorinya konsep kelonggaran ini nanti akan saudara pelajari juga pada mata kuliah perancangan dan pengukuran kerja ya. Di sini kita jelaskan saja bagaimana prinsip-prinsipnya sehingga saudara tahu sebagai seorang teknik industri bagaimana mendesain, bagaimana mengimprove dan bagaimana menginstalasi. Nah, apa yang saya gambarkan di sini, saudara mendesain, kemudian nanti saudara menginstalasi. Apa yang saudara instalasi? Yang saudara instalasi itu adalah kotak-kotak ini. Ini saudara pasangkan di sini, berarti saudara sudah menginstalasi. Dalam pengertian sudah jadi fisiknya ya, bukan gambarnya. Benda fisiknya itu sudah ada, saudara pasang di pabrik saudara, sesuai dengan apa yang saudara desain, itu namanya saudara menginstalasi. Nah, dari rancangan saudara ini, saudara mendapatkan berapa luas lantai yang saudara butuhkan, yaitu sebesar 9.000 inci kuadrat. Gitu. Berikutnya adalah penentuan waktu baku. Nah, tadi kita sudah merancang pekerja. Jadi pekerja ini sudah kita rancang. Nah, sekarang saya mau hitung berapa lama untuk menyelesaikan satu buah produk. Berapa lama dia? 1 menit, 2 menit, 10 menit gitu. Bagaimana teknik kita menentukan waktu menyelesaikan satu buah produk? Waktu menyelesaikan satu buah produk itu disebut namanya standard time, waktu baku. Nah, waktu baku itu tidak hanya mempertimbangkan lamanya proses, tapi juga harus mempertimbangkan satu, kondisi pekerja. Yang kedua, lingkungan di mana pekerja itu melakukan pekerjaannya. Jadi, bukan hanya teknis menyelesaikan pekerjaan, tapi juga harus kita pertimbangkan kondisi psikologis dari pekerja. Dan juga kita harus tahu lingkungannya. Lingkungan ini cahaya, ventilasi, kelembapan udara, yang membuat seorang pekerja itu nyaman atau tidak. Nah, kemudian kalau personal atau psikologis, nah ini berkaitan dengan kebutuhan dia nanti untuk kebutuhan pribadi ya, misalnya harus ke toilet, yang berkaitan dengan beban psikologis yang bersangkutan, dan seterusnya. Nah, itu harus kita masukkan di dalam menentukan berapa lama sebuah produk itu harus kita selesaikan atau berapa lama pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Nah, caranya adalah langkah 1, saudara hitung dulu waktu siklus rata-rata. Yang kedua, hitung waktu normal, baru saudara bisa dapatkan waktu standar.
Waktu normal itu adalah waktu siklus rata-rata dikali performance rating. Nah, ini nanti ada tabel standarnya yang menghasilkan angka indeks. Ya, di sini saya tidak jelaskan karena itu detail nanti di mata kuliah eh, topik ini saudara akan temukan. Kemudian ada namanya untuk waktu standar, waktu normal dibagi satu kurang allowance. Allowance itu juga ada tabelnya, ada standarnya, ya, sehingga nanti saudara bisa dapatkan parameter allowance. Oke, bagaimana tekniknya? Teknik untuk menentukan waktu baku, saudara harus melakukan pengamatan beberapa kali. Misal, saudara melakukan walk sampling selama ada 5 sampel, kemudian saudara amati waktu observasi pertama, saudara melihat lama menyelesaikan pekerjaan itu 3,8. Observasi kedua 4,1 dan seterusnya. Oke, nah dari sini saudara sudah dapatkan. Ini setelah selesai saudara jumlahkan. Ini total waktu, kemudian saudara hitung rata-ratanya dibagi 5. 18,2 dibagi 5. Katakanlah dari tabel baku itu kita ketemu rating faktornya 1,12. Jadi angka 1,12 ini ada dasarnya ya. Di sini saya tidak jelaskan karena harus belajar membaca tabel, itu tidak cocok ya di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini kan hanya menghantarkan saja ya, pola pikirnya saja yang diberikan pada saudara. Waktu normal. Nah, waktu normal ini eh, sorry, ini ada yang salah nih. Nah, waktu normal ini adalah waktu eh, siklus rata-rata dikali performance rating. Jadi, waktu rata-rata ini adalah waktu siklus rata-rata ya, dikali dengan rating faktor, hasilnya adalah waktu normal. Nah, kemudian allowance ini juga ada tabelnya. Nanti saudara akan pelajari itu bagaimana cara menentukan allowance. Sehingga waktu baku yang rumusnya waktu normal dibagi satu kurang allowance itu hasilnya ini. Dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya untuk menyelesaikan satu unit produk itu waktu bakunya 5,8 ya, eh, se- bukan seperti ini gitu ya. Bukan seperti ini waktunya gitu. Kalau saudara paksakan seperti ini, ya nanti orangnya terlalu berat melakukan pekerjaan gitu. Kita harus pertimbangkan juga faktor manusianya. Begitu interpretasi dari penentuan waktu baku. Setelah kita tahu waktu baku, mau kita apakan? Dari perancangan kerja, dari pengukuran kerja, saudara bisa tentukan ya besaran gaji. Nah, teknik menentukan upah ini ada dua, bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan output. Berdasarkan waktu, ini umumnya pekerjaan-pekerjaan administratif perkantoran itu pakai waktu. Jadi seseorang bekerja sehari 7 jam. Ya sudah, saudara gaji dia. Kalau kurang dari 7 jam, ya saudara kurangi gajinya. Kalau dia bekerja 6 jam, berarti gaji dia adalah 6 per 7 dikali gaji standarnya. Ada berdasarkan output, yaitu berapa banyak yang dihasilkan. Jadi ada dua teknik untuk menentukan upah. Bagaimana kaitan dengan waktu baku? Nah, waktu baku ini kan saudara sudah tahu, inilah waktunya. Ini gaji dia untuk menyelesaikan eh, satu unit produk. Tapi kalau berdasarkan output adalah banyak outputnya gitu. Maka kalau seseorang kita bekerja sehari itu 8 jam, saudara bisa hitung berapa banyak yang bisa dia selesaikan. Kalau satu unit itu 5 menit. Nanti 8 jam kali 60, 480 dibagi 5,8. Itulah banyaknya unit yang dihasilkan kalau kita menggaji dia pakai output. Artinya sebanyak itulah gaji dia. Lalu bagaimana kalau kurang dari itu? Ya gajinya juga kita kurangi. Nah itu manfaat dari waktu baku. Bisa kita gunakan untuk menentukan besaran upah. Yang kedua, waktu baku juga bisa kita gunakan untuk menentukan besaran bonus. Kapan itu terjadi? Kita targetkan ya dengan waktu 5 menit tadi, satu hari dia bisa buat 100. Ini misal ya, misal. Nah, rupanya dia bisa buat Pak 105. Berarti dia punya bonus lebihannya 5. Maka kita bayarlah gaji dia tambah 5 unit. Nah, demikian juga kalau pakai waktu. Dasarnya bagaimana? Ya waktu itu kita gunakan seperti orang lembur. Jadi kan simpel saja gitu ya.
Nah, itu penentuan upah. Eh, Demikian untuk kita bisa pahami bagaimana perancangan dan pengukuran kerja yang kita praktekkan dalam mengelola sebuah pabrik, ya. Sehingga saudara tahu peran dari teknik industri dalam konteks perancangan dan pengukuran kerja. Di situ saudara tahu apa yang saudara desain, yaitu merancang pekerjaannya. Apa yang saudara ukur? Yang saudara ukur adalah lama pekerjaannya. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk bisa memastikan pekerja itu bekerja dengan wajar, sebagaimana kondisi manusia yang wajar, karena aspek psikologisnya juga kita pertimbangkan. Kita akan gunakan juga perancangan dan pengukuran kerja untuk menentukan upah. Keduanya, kombinasi dari orang bekerja dengan wajar, kemudian ada upah, itu merupakan bagian dari mengelola produktivitas. Karena produktivitas itu adalah kunci sukses dari sebuah industri. Dan perbaikan produktivitas, peningkatan produktivitas itu adalah keahlian dari teknik industri. Oke, saya kira itu pokok bahasan kita yang berkaitan dengan perancangan dan pengukuran kerja. Ada yang ingin saudara tanyakan?